Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Karena banyak juragan yang minta film Dewa Judi 3-nya dilanjutkan saja, maka kali ini saya mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Sign of Gamblers. Film ini berkisah tentang kelanjutan hidup Pamantat yang kondisinya menjadi belangsak setelah menghilangnya asing dari dunia perjudian. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan kisahnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Beberapa tahun yang lalu, Hong Kong diberkahi dengan banyaknya para ahli di bidang perjudian. Mulai dari Chow Yun Fat si Dewa Judi, Andy Lau si Kesatria Judi, bahkan sampai Asing si Malaikat Judi. Sayangnya, Chow Yun Fat dan Andy Lau sama-sama mengasingkan diri entah kemana. Sedangkan Asing si pejudi bertenaga gaib malah menghilang dan tak satu pun ada orang yang tahu. Bahkan Pamantat pun juga tak tahu. Beberapa tahun berikutnya digelarlah Piala Dunia Judi yang melibatkan banyak sekali pejudi-pejudi tangguh dari pelbagai negara. Ada Kitoyomo yang mewakili negara Jepang. Lalu ada Hoke yang berasal dari Thailand, negara tetangga kita. Selanjutnya ada Baguio yang sudah pasti dari Turin, Italia. Kemudian ada Tyson dari Amerika, Pai Sifu dari India, dan Wuli Dento mewakili Afrika. Dari semua peserta itu, hanya peserta dari Macau lah yang dianggap paling hebat. Dia adalah Raitai. Kendati demikian, peserta lain juga tak boleh dianggap sebelah mata. Sebelum hari pertandingan resmi dimulai, Kitoyomo wakil Jepang mengundang Raitai untuk berjudi persahabatan dulu dengannya. Adapun tempat berjudinya adalah di markasnya sendiri. Tapi sial, ajudannya datang demi menyampaikan kabar buruk, bahwasanya Raitai cuma mengirimkan perwakilannya saja kemari. Dan hendak masuklah si perwakilan Raitai itu ke dalam sana. Ternyata dia adalah Si Ulung, kawan duetnya Boboho. Si Ulung bilang bahwa dia diutus oleh Raitai untuk menguji Kitoyomo apakah dirinya memang layak melawan Raitai. Sudah berada di atas meja judi, Si Ulung ditawari rokok hingga kopi, tapi tentu saja Si Ulung menolaknya. Barulah saat ditawari permen, Si Ulung memutuskan untuk mengambilnya. Namun, Si Ulung tetap menantang sambil meledeknya. Kalau sudah begitu, maka Kitoyomo pun mengeluarkan jurusnya. Dengan kerennya, Kitoyomo mampu mengumpulkan segepok kartu as. Akan tetapi, Si Ulung punya jurus yang jauh lebih keren lagi. Beruntung di tengah pengeroyokan, Si Ulung dibantu oleh Qingmi, kakaknya. Tak lama, Raitai datang juga ke sana. Dan Kitoyomo pun kalah juga. Usai mengalahkan Kitoyomo, Raitai menghampiri Si Ulung demi memastikan kondisinya. Lalu, Qingmi mulai mengkhawatirkan nyawanya Raitai yang selalu diincar oleh peserta lain, padahal kejuaraannya saja belumlah dimulai. Raitai sendiri juga merasa resah, tapi Raitai sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu Raitai ingin mencari pejudi baru demi mengalihkan perhatian dari para musuhnya. Di lain tempat, di sebuah desa di Cina daratan, para warga dihebohkan dengan kembalinya Pamantat ke kampung halamannya. Di dalam balai desa, Pamantat sudah menyiapkan banyak hadiah untuk dibagikan kepada mereka semua. Tapi sebelum itu, Pamantat ingin mereka menunjukkan bakatnya terlebih dulu, mengingat orang-orang di sini pada sakti-sakti. Kalau Pamantat cocok, maka orang itu akan Pamantat bawa ke Hong Kong demi mencari kekayaan dan keterkenalan. Sayangnya, belum juga menunjukkan bakatnya, para warga sudah terlihat ingin berebut hadiah itu dari Pamantat. Mendengar teriakan Lovan yang begitu menggelegar, Pamantat bergegas mengeluarkan kartu reminya. Pamantat ingin Lovan mengubah kartu rajanya menjadi kartu as.
Karena Lovan bingung, maka Pamantat memperagakan jurusnya asing yang menggosok-gosok kartunya. Lovan sendiri mengaku bisa, tapi bukan menggunakan tangannya, melainkan menggunakan dadanya. Kemudian Lovan mulai menggosokkan kartu itu ke dadanya. Dan kartunya pun berhasil berubah. Pamantat awalnya girang bukan kepalang. Tapi setelah mengetahui lambang asnya bolong, maka Pamantat pun bertanya mengapa. Setelah Lovan, Bobby mengunyah kartu Kingnya dan mengaku bisa mengubahnya. Pamantat sendiri hanya bisa bingung kenapa kartunya malah ditelan. Bobby bilang bahwa kartu itu baru akan berubah jadi as setelah nanti keluar dari lubang knalpotnya. Tentu saja bukan Bobby jugalah orang yang Pamantat cari. Singkat kisah, satu persatu warga mulai menunjukkan kebolehannya dalam mengubah kartu as. Dan satu persatu pula lah hadiah Pamantat mulai habis meski Pamantat belum juga menemukan orang yang berbakat. Kemudian, pada siang harinya datanglah pemuda culun yang ingin mengambil hadiah juga. Dia adalah God Bless, orang yang juga pernah bermain di filmnya Boboho. Lantas, Pamantat yang sudah patah semangat mengizinkannya mengambil hadiahnya. Sialnya, God Bless tak menemukan apa-apa karena memang sudah kehabisan. Namun, sebelum pergi, Pamantat ingin tahu kesaktian apakah yang God Bless miliki. Meski God Bless mengaku tak bisa berjudi, tapi God Bless mengaku bisa melipat gandakan sesuatu. Mendengar itu, Pamantat langsung mengeluarkan uangnya agar dilipat gandakan oleh si God Bless. Dan God Bless pun mulai melipat gandakan uang itu. Sesaat melihat uangnya, Pamantat kaget bukan main karena bukannya jadi banyak, uangnya malah jadi besar 10 kali lipat. Kendati demikian, Pamantat tetap kegirangan dengan kesaktiannya itu. Bahkan Pamantat ingin langsung mengajaknya ke Hong Kong saja demi berbuat kebaikan dan keadilan. Uniknya, God Bless ternyata tahu jika Pamantat ini sedang berbohong. Karena yang sebenarnya Pamantat inginkan adalah mau membuat berlian di rumahnya jadi makin besar dengan sentuhan saktinya ini. Meski sudah ketahuan, Pamantat bertanya kenapa God Bless bisa membaca pikirannya. God Bless bilang bahwa dia bisa melakukannya asalkan orang itu menyentuh dirinya. Kemudian Pamantat meminta agar burungnya diperbesar juga oleh si God Bless. Akan tetapi God Bless bilang bahwa barang yang sudah dia perbesar biasanya akan cepat rusak dan hancur. Kalau begitu caranya, tentu saja Pamantat mengurungkan niatnya untuk memperbesar burungnya itu. Lalu Pamantat berterus terang saja bahwa dia ingin mengajak God Bless ke Hong Kong guna mencari uang yang banyak dengan kesaktiannya itu. God Bless sendiri sebenarnya bersedia asalkan Pamantat mau mengizinkannya kepada sang ibu yang sangat aneh. Singkat kisah, tibalah Pamantat dan God Bless di rumahnya melalui pintu belakang. Adapun yang membuat sang ibu jadi aneh adalah karena dia terlalu keras dalam berlatih ilmu gaib. Baru saja masuk ke ruang makan, datanglah sang ibu menyambut kedatangan putranya. Benar kata God Bless, ibunya langsung so akrab pada Pamantat padahal mereka kan belum saling kenal. Tak cuma so akrab, sang ibu juga menyuruh Pamantat untuk makan sup dulu di sini. Karena sang ibu aneh, maka sup yang dimaksud oleh sang ibu adalah tempolong tempat ludah yang memang biasa digunakan orang Cina pada zaman dulu. Bahkan ludah-ludahnya pun masih belum dibersihkan. Selain menawarkan ludah yang disangkanya sup, sang ibu juga menawarkan Pamantat untuk memakan daging kucing. Yang mana Pamantat sendiri kelihatannya tak biasa memakan daging kucing. Usai ditawari hidangan yang aneh-aneh, maka Pamantat langsung minta izin saja agar membawa God Bless ke Hong Kong bersamanya. Siapa sangka meskipun dia sangat aneh begini, tapi sang ibu mengizinkan God Bless untuk merantau meninggalkan dirinya. Sebelum pergi, sang ibu membekali God Bless tisu toilet yang dianggapnya sebagai uang. God Bless yang sudah terbiasa dengan keanehan ini malah meladeni keanehan ibunya itu. Sedangkan Pamantat hanya bisa melongo keheranan. Usai merelakan kepergian God Bless, sang ibu mengambil kalungnya Pamantat sebagai jaminan jika God Bless tak kembali. Lalu saat mengantar kepergian putranya, sang ibu bilang bahwa God Bless ini mudah sekali mempelajari sesuatu. Jadi tinggal diajari sebentar saja, God Bless pasti sudah bisa menguasainya. Dan mereka berdua pun pergi menaiki kuda sesuai dengan permintaan sang ibu. Padahal sudah sangat jelas bahwa itu hanyalah sapu belaka. Kemudian tibalah mereka di Hong Kong pada saat petang menjelang. Di malam harinya, Pamantat mengajak God Bless untuk jalan-jalan dulu melihat gedung-gedung bersejarah. Saat lagi asik-asik ngobrol, God Bless terpana melihat Tugu Senetaf di seberang sana. God Bless meyakini bahwa tugu itu mirip seperti dengan batu suci yang bisa mengabulkan permintaan tentang jodoh. Lantas, God Bless pun ke sana demi menyembahnya. Sedangkan Pamantat mencoba mengikuti gadis dengan rok pendek ini. Meski sebenarnya itu hanyalah tugu demi mengenang pahlawan yang gugur, tapi God Bless yang salah paham tetap saja menyembah dan meminta jodoh di hadapan tugu ini. God Bless memohon gadis baik dan cantik untuk kemudian dibawanya menuju desa tercintanya. Dan secara kebetulan God Bless langsung melihat sesosok gadis manis dan cantik yang tak lain adalah Qingmi, empoknya Si Ulung. Yang lebih mengejutkan God Bless lagi adalah Qingmi melepaskan senyum manisnya kepada God Bless. Tentu saja God Bless jadi terlena karenanya.
Tak lama kemudian datanglah Raitai menghampiri Qingmi. Raitai sendiri baru saja merampok barangnya Hokey peserta judi dari Thailand. Meski Qingmi mempertanyakannya, tapi Raitai enggan menjawab dan langsung bergegas mengendarai mobilnya. Sebelum jauh, Qingmi sempat sekali lagi memandangi God Bless. Hal itulah yang membuat God Bless jadi baper hingga kesemsem padanya. Meski sudah disongongi begitu, Pamanthat tetap ramah pada God Bless, bahkan mau mengajaknya makan malam. Keesokan harinya, di sebuah apartemen, Pamanthat mengajak God Bless bermain judi mahjong bersama para tetangganya. God Bless yang menggunakan kaos pantai Sanur Bali diam-diam jempol kakinya dicolek oleh Pamanthat. Lantas, God Bless langsung bisa membaca pikiran Pamanthat agar membuang angka 4 dan 7 lingkaran kepada dirinya. Usai menerima pesan itu, God Bless yang penasaran memegang tangan Cory demi bisa membaca pikirannya. Ternyata di dalam pikirannya, Cory berharap bisa menang judi agar bisa membelikan obat untuk ayahnya yang sedang sakit. Mengetahui itu, God Bless langsung merasa simpati. Lalu, God Bless sengaja menyentuh Bibi Chai demi bisa membaca pikirannya juga. Ternyata di dalam pikirannya, Bibi Chai juga berharap bisa menang agar bisa membelikan obat untuk anaknya yang sedang sakit jantung. Di saat yang lain sedang kesulitan, Pamanthat malah berharap ingin menang karena ingin berfoya-foya bersama para gadis. Kalau sudah begitu, maka God Bless sengaja membuang buah yang bisa menguntungkan Bibi Chai. Tak sampai di situ, God Bless juga membuang buah yang bisa menguntungkan Cory. Karena selalu dibantu God Bless, pada akhirnya Pamanthatlah yang bangkrut pada permainan itu. Usai kalah telak, Pamanthat terlihat seperti orang yang kurang waras sambil tiduran di atas sofa di rusunnya. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, tiba-tiba saja Pamanthat kedatangan kreditur alias penagih hutang. Baru saja kalah judi, Pamanthat mengaku sedang sakit parah dan belum bisa melunasi hutangnya. Mendengar alasan itu, kreditur pun jadi ingin membedah tubuhnya agar bisa menjual ginjalnya. Tapi Pamanthat beralasan bahwa ginjalnya itu sudah jelek dan sudah membusuk. Lantas, kreditur ingin membedah ginjalnya God Bless saja yang terlihat masih muda dan sehat. Walhasil, Pamanthat pun mengajak God Bless untuk kabur dari sini. Di tengah pelarian, God Bless minta Pamanthat untuk mengajarinya kungfu agar bisa meringkus mereka. Tapi sudah pasti Pamanthat menolak karena ini sudah sangat terlambat. Hingga pada akhirnya mereka berdua menemui pagar besi yang tak lain adalah jalan buntu. Kalau sudah begini, maka mereka pun nekat berkelahi dengan para kreditur itu. Sialnya, di tengah perkelahian, God Bless menghilang dan ternyata sudah ada di balik pagar sana. Walhasil, Pamanthat pun dikeroyok oleh para kreditur. God Bless sendiri bergegas kabur karena ingin meminta bantuan. Ternyata God Bless menghampiri penjual majalah dan koran demi mencari buku yang mengajarkan perkelahian. Karena tak punya buku itu, maka sang penjual menawarkan komik Dragon Ball saja yang entah mengapa judulnya malah Snake Ball. Tak begitu peduli dengan judulnya, God Bless langsung saja membaca komik itu demi mempelajari teknik bertarung. Meski tak bisa mengubah kartu seperti asing, tapi God Bless punya kemampuan mempelajari sesuatu secepat kilat. Lalu God Bless menghampiri Pamanthat yang kepalanya sudah berdarah-darah. Dan God Bless pun berubah ke mode Super Saiyan Trunks seperti pada komik yang dia baca tadi. Sementara itu, Pamanthat menjelma menjadi Raja Iblis Piccolo. Usai menghajar kreditur sampai berbusa, Pamanthat meminta uang ganti rugi karena telah membuatnya cedera. Kreditur sendiri tak bisa memutuskannya dan menyuruh Pamanthat untuk minta langsung saja kepada bosnya. Singkat kisah, tibalah Pamanthat dan God Bless di markas bosnya. Tanpa basa-basi, Pamanthat bilang ingin menemui bos dari kreditur yang tadi sambil memperkenalkan God Bless sebagai bidadara judi. My name is God. God bless you. Lalu Pamanthat dikejutkan dengan kemunculan bosnya yang tak lain adalah Hokey, peserta judi dunia dari negara Thailand. Lantas Pamanthat meminta uang ganti rugi sebab tadi krediturnya sudah memukulinya hingga cedera begini. Karena God Bless mengaku sebagai bidadara judi, maka Hokey menantangnya untuk berjudi saja dengannya. Adapun judi yang dimainkan adalah tebak besar atau kecil angka dadu. Lalu God Bless langsung mengocok dadunya dengan gaya dan cepat. Tapi Pamanthat ragu God Bless bisa menebaknya karena dua dadunya saja nyasar ke wajahnya. Sedangkan dadu satunya nyasar ke telinganya Pamanthat.
Kemudian God Bless mulai mengocok lagi. Sesaat God Bless bertanya besar atau kecil, Hokey langsung menjawab besar lengkap dengan nilai dadunya yaitu 3, 4, dan 5. Tebakan Hokey ternyata benar karena nilai dadunya adalah 3, 4, dan 5. Menganggap Hokey terlalu jago, maka God Bless memujinya sambil mengajak Pamantat untuk pulang saja. 對唔住喎，我眼界唔係幾好。我頂得唔住。 Kalau sudah main pistol begitu, maka God Bless yang panik pun bersedia melanjutkan permainannya. Lalu mulailah Hokey mengocok dadunya, lepas itu bertanya apakah nilai dadu ini besar ataukah kecil. Karena tak bersentuhan dengan Hokey, maka God Bless nekat membacanya dari jarak jauh meski itu akan menguras banyak tenaganya. Di sana, God Bless melihat bahwa dadunya adalah 3 angka 6. Namun di waktu yang sama, God Bless mendapatkan penglihatan masa depan, yang mana Qingmi gadis pujaannya ditembaki oleh badut yang jahat. 要瞓 你講乜嘢啊？ 3條路。 Karena tebakan God Bless benar, maka Hokey percaya jika God Bless ini adalah bidadara judi. Oleh sebab itulah Hokey mengizinkan God Bless pergi dan berharap bisa bertemu lagi di Piala Dunia Judi nantinya. Akan tetapi baru saja diizinkan pergi, God Bless yang kehabisan energi malah tumbang. Setelah berjudi dengan Hokey, bukannya pulang ke rumah, God Bless malah ingin menyusuri kota Hong Kong demi mencari lokasi Qingmi berada. Karena menurut penglihatan gaibnya, Qingmi akan ditembaki oleh badut jahat. Lalu God Bless bergegas turun dari taksi di ruang terbuka publik. Dan ternyata benar, Qingmi ada di sini bersama Rai Tai, calon suaminya. Sedangkan Si Ulung sedang membeli es krim. Qingmi mengaku sudah muak hidup di malam hari saja dan bersembunyi di siang harinya. Rai Tai terpaksa melakukan ini karena takut diserang oleh kacungnya Hokey di siang hari, mengingat Rai Tai pernah mencuri barangnya. Meski cukup beralasan, Qingmi tetap ingin hidup damai dan meminta Rai Tai untuk pensiun saja. Mendengar itu, sudah pasti Rai Tai berlalu pergi. Nah, di saat inilah badut mulai melancarkan serangannya. 小心啊，小丑啊！ Lalu God Bless turun menggunakan balonnya abang-abang. Sialnya, badut itu tidak datang sendirian. Usai menghajar para kacung, Si Ulung masuk ke dalam mobil. Karena kakinya tak sampai, maka Si Ulung menggunakan sandal bakiak saja. Melihat Qingmi diserang, Rai Tai pun bermaksud menolongnya. Sialnya, God Bless malah salah memukul si Rai Tai. 你會小馬太？佢呢個大佬唔好意思，唔知係自己人，唔好意思啊。爛開啊！好啊。 Setelah tertabrak mobil, God Bless memperingatkan Rai Tai agar berhati-hati. Sudah pasti Rai Tai yang kesal menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. 走開！你唔好再行埋嚟！行開！睇人拳！我仲會賴嘢！哎呀！ Lagi-lagi Rai Tai kena apes setelah berhadapan dengan God Bless. Lalu tiba-tiba mereka diserang lagi, yang kali ini menggunakan pistol. Kemudian Qingmi disuruh menembak agar Rai Tai bisa kabur dulu. Setelah Rai Tai pergi, Qingmi bilang bahwa pelurunya hanya tinggal 1. Walhasil, God Bless pun menggunakan tenaganya untuk melipat gandakan pistolnya. My name is God. God bless you. 你將把槍係佢將支槍變大嘅。中意咪攞去咯。哎呀！殺死人啦！好嘢，好嘢，好嘢！
Menyadari tatapan God Bless yang penuh cinta pada Qingmi, maka Raitai pun mengajak God Bless untuk menginap di tempatnya saja malam ini. Lantas, Paman Tat merayu God Bless agar mau karena Raitai ini kan penjudi terkenal dari Makau. Raitai bersandiwara bahwa Qingmi adalah adiknya, bukan calon istrinya. Tentu saja Qingmi jadi kaget mendengarnya. Lalu tiba-tiba God Bless melihat ada orang yang membawa pistol lagi. Sedangkan Raitai lagi-lagi kena apes setelah didorong God Bless barusan. Setibanya di rumah Raitai, God Bless tertarik dengan senjata antik yang digunakan oleh prajurit zaman dahulu. Lantas God Bless pun memakainya. Tapi sial, tangannya tersangkut dan tak bisa keluar. Lalu datanglah Qingmi dan Raitai. Mengetahui tangannya tersangkut, maka Qingmi mau membantu melepaskannya. Sementara Paman Tat yang kemaruk meminta Raitai untuk mendaftarkan God Bless ke dalam Piala Dunia Judi. Kalau God Bless juara, maka uangnya akan dibagi dua antara Paman Tat dan God Bless. Sedangkan Raitai tak kebagian sama sekali. Tentu saja Raitai tak terima mendengarnya. Setelah berhasil melepaskan tangannya, God Bless disuruh Raitai untuk membuang benda itu saja karena takut kena apes lagi. Kemudian Xiulong disuruh tidur bersama God Bless di kamarnya. Tak lama God Bless terbangun karena Qingmi yang tak bisa tidur ingin mengajaknya mengobrol. Tentu saja God Bless menyanggupinya. God Bless dan Qingmi ngobrol di tengah-tengah banyaknya balon dan terlihat begitu akrabnya. Bahkan Qingmi tak segan-segan mendaratkan ciumannya. Lalu Qingmi menutup matanya tanda bahwa dia siap disosor. Tentu saja God Bless tak mau melewatkan kesempatan yang indah ini. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. 你做乜嘢？我咩啊？做咩啊？連呢個 Michael Jackson 呢？ Keesokan paginya, saat sedang sarapan, Xiulong dan Qingmi bertanya kemampuan apakah yang bisa dia lakukan dalam bidang judi poker. Sayangnya, God Bless tak punya kemampuan sama sekali di bidang itu. Akan tetapi, God Bless mampu mengubah dua kartu Raja dan Ratu ini menjadi dirinya dan juga Qingmi. Tak cuma itu, gambarnya juga bisa bergerak layaknya video saja. Kemudian Raitai ingin mempertemukan Dayat dengan si God Bless. Raitai bilang bahwa Dayat ini adalah pemodalnya God Bless dalam Piala Dunia Judi nantinya. Adapun negara yang diwakili God Bless adalah negara Hong Kong. Raitai menyuruh Dayat bersikap baik padanya karena kalau tidak Dayat akan kena apes. Ternyata benar, pantat Dayat langsung terkena panggangan yang masih menyala. Lantas God Bless memberitahukan jika pantatnya sedang terpanggang. Walhasil Dayat yang panik pun bergegas lompat ke kolam renang. 都話咗你㗎啦，而家輪到你啊！尋晚到而家，我第一次冇份嘅咋。咩話？哦，乜咁好姿勢啊？ Keesokan harinya digelarlah Piala Dunia Judinya. Adapun yang bertugas menjadi komentatornya adalah Bobon dan Manfred kawannya. Menurut pusat perjudian di Inggris, Raitai lah yang difavoritkan menjadi juara judi dunia. Sedangkan peringkat keduanya adalah Hoke yang dari Thailand itu. Kemudian datanglah God Bless menggunakan topeng karena sudah diminta oleh Raitai dan Dayat tadi. Tiba-tiba saja kaki God Bless tersandung yang mengakibatkannya jatuh di antara banyak orang. Anehnya God Bless merasa pendaratannya itu mulus dan tak mengalami cedera sama sekali. Karena ternyata God Bless mendarat tepat di atas tubuhnya Raitai. Kemudian dimulailah lomba judinya dengan God Bless yang berhadapan dengan Pai Sifu wakilnya India. Sedangkan Hokey berhadapan dengan Baguio wakilnya Italia. Lalu mulailah Hokey mengeluarkan jurus mautnya. Baguio dihipnotis untuk tetap bertaruh meski kartunya jelek. Sebagai gantinya Hokey akan membiarkan Baguio mencicipi dirinya. Dan Baguio pun menurutinya. Setelah terkena jurusnya, Baguio yang baru sadar langsung menyesal karena dirinya sudah dipastikan kalah oleh kartu full house-nya Hokey. Sementara itu, Raitai bisa dengan mudahnya memenangkan judi melawan wakil Afrika ini. Tak cuma itu, Raitai juga tega menampar wakil Afrika ini.
Kembali ke God Bless. God Bless menyentuhkan kakinya ke kaki orang India dan akhirnya mengetahui jika Pai Shifu ini berasal dari keluarga miskin. Walhasil, God Bless yang tak tegaan pun memutuskan menyerah dan membiarkan Pai Shifu saja yang menang. Akan tetapi, Pai Shifu tetap ingin bertaruh dan sang wasit menyuruh God Bless untuk duduk kembali. Sebab Pai Shifu yakin menang dengan tupernya padahal kartu God Bless adalah seri. Tentu saja Pai Shifu jadi menyesal karenanya. Dengan hasil pertandingan barusan, maka yang berhak maju ke babak semifinal adalah Amerika, Makau, Thailand, dan tentu saja Hong Kong. Setelah lolos ke semifinal, God Bless dan Pak Mantat sang manajer diserbu oleh para wartawan yang ingin meliputnya. Dengan penuh percaya diri, God Bless yakin bisa menjuarai Piala Dunia Judi ini. Di lain sisi, Ching Mi bertanya apa alasan Rai Tai mengundang banyak wartawan kemari. Tentu saja agar God Bless lah yang jadi favorit juara bukan lagi dirinya. Dengan begitu, Rai Tai bisa memenangkan lotre bersama para gangster di luar sana. Lalu Ching Mi bilang mau berhenti berpura-pura mencintai God Bless. Ching Mi benar-benar kecewa karena merasa Rai Tai ini telah menjual harga dirinya pada si God Bless. Kemudian Ching Mi yang galau ditanyai oleh si Yulong adiknya. 姐姐，邊個蝦你啊？係咪嗰個 Michael Jackson 啊？唔關你事，我幫你報仇。嘿！大哥，呢次唔關我事啊，唔關我事㗎，都好型啊，好似無面超人，你聽唔聽到啊？ Keesokan harinya di laga semifinal, Rai Tai melawan Tyson wakil Amerika. Tanpa kesulitan yang berarti, Rai Tai bisa menang dan menendang Tyson dari perhelatan ini. Dari lantai 2, Donnie Yen melepaskan tatapan tajamnya atas kedatangan God Bless yang bertopeng itu. God Bless sendiri mau bertanding melawan Hokey di semifinal. Dan mereka pun sudah sama-sama duduk di meja judinya. Sama seperti sebelumnya, Hokey menggunakan jurus ilmu pengasihannya agar God Bless tak bertaruh. Sebab kartu Hokey sedang jelek sementara kartu God Bless sedang bagus. Lantas, dengan mudahnya God Bless terpedaya sambil menutup kartunya tanda dia mundur dari pertaruhan ini. Sesaat sadar, Pak Mantat dan Ching Mi langsung memanggilnya. Ching Mi usul agar God Bless tak menatap matanya karena takut terhipnotis lagi. God Bless sendiri menolak cara itu karena dia punya caranya sendiri. Sekembalinya ke meja judi, God Bless menggunakan kesaktiannya untuk mengubah citra binal Hokey menjadi citra yang lain. Sepertinya jurus God Bless itu sukses karena sekarang Hokey jadi terlihat mirip Pak Mantat. Walhasil, God Bless pun muntah-muntah. Hokey sendiri mulai tersinggung dengan muntahannya God Bless itu. Tapi God Bless malah ngumpet agar tak muntah lagi. Karena jurusnya sudah tak mempan, maka Hokey pun nekat mempertaruhkan semua chipnya dan menunjukkan kartunya yang ternyata Three of a Kind 10. Sedangkan God Bless Three of a Kind Raja. Sudah pasti God Bless lah yang memenangkan pertandingannya. Kalau sudah begini, maka God Bless masuk ke final melawan Rai Tai wakilnya Makau. Selepas bertanding, God Bless disuruh duduk sambil dipijiti oleh Pak Mantat. Tak lama datanglah Donnie ke sana. Donnie memperkenalkan dirinya sebagai Interpol alias polisi internasional. Ternyata Donnie ini adalah adiknya Charles yang pernah jadi pengawalnya Chu Yun-fat, Andy Lau hingga asing. Donnie memberitahu bahwa Rai Tai sedang memperalat God Bless agar jadi juara dunia. Di final nanti, God Bless pasti akan digagalkan bagaimanapun caranya. Kalau God Bless gagal, maka Rai Tai dengan nama juara dunia judinya bisa menjalankan bisnis kasino ilegal di seluruh dunia. Lalu datanglah Rai Tai ke sana. Kemudian Rai Tai bilang bahwa ucapan Donnie barusan adalah bohong semua. Lantas God Bless dan Siulung pun disuruh pulang ke rumah. Usai God Bless pulang, Ching Mi minta Rai Tai bertobat saja dan kembali ke jalan yang lurus. Tentu saja Rai Tai menolaknya karena rencananya sudah hampir sukses. Di lain tempat, Dayat memasukkan bubuk beracun ke dalam segelas air bening guna meracuni God Bless. Tak lama datanglah God Bless menyapa Dayat. Langsung saja Dayat menawarkan segelas air putih beracun itu. Sebelum meminumnya, God Bless bertanya apakah Rai Tai itu orang yang jahat atau bukan. Tentu saja Dayat membantahnya, bahkan menyebut Rai Tai sebagai orang yang paling tulus sedunia. Karena God Bless tak meminumnya, maka Dayat hendak menghabisinya menggunakan semprotan beracun. Akan tetapi, lagi-lagi Dayat gagal meracuninya. Walhasil, Dayat pun hendak mencekiknya menggunakan ikat pinggangnya. Michael Jackson 啊！關我事啊！佢咋溝我啊！
Tanpa ampun, Siulong merobek-robek bajunya menggunakan pisau hingga menimbulkan tulisan "Aku sayang ibu". Lepas itu, Dayat mencekik Siulong dari arah belakang. Sudah pasti God Bless tak tinggal diam. Baru saja Dayat tewas, tiba-tiba saja God Bless dibidik oleh sniper suruhannya Raitai. Beruntung, Qingmi yang menyadari itu langsung menutupinya agar tak ditembak oleh sniper. Dan Qingmi pun berhasil mengamankan God Bless. Di malam harinya, Qingmi ingin membicarakan hal yang sangat penting pada God Bless. Bahwasanya Raitai berniat menghabisi nyawanya agar Raitai didaulat menjadi juara dunia tanpa bertanding. Karena Qingmi mengkhawatirkan nyawanya, maka God Bless yang kegeeran menduga jika Qingmi itu mencintainya. Tak tahu cara menolaknya, maka Qingmi menggenggam tangannya God Bless saja. Di dalam pikirannya, Qingmi meminta maaf karena dia memang tak pernah mencintai God Bless sama sekali. Sesaat membaca pikirannya, God Bless yang sedih memutuskan untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke Cina daratan. Setibanya di dermaga, God Bless tak kunjung mendapatkan perahu untuk menyeberang ke kampungnya. Tiba-tiba saja God Bless menerima pesan pager bahwasanya Qingmi sudah diculik oleh Hokey, si pejudi Thailand itu. Sudah pasti God Bless pun bergegas ke sana. Sesampainya di tempat penyanderaan, God Bless langsung menghajar para kacung dengan kesaktiannya. Pada akhirnya para kacung pun kalah semua. Setelah mengalahkan kacung, God Bless yang berniat menyelamatkan Qingmi malah diserang. Ternyata gadis itu adalah kacungnya Raitai. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja God Bless bisa bangkit. Karena peluru tadi ternyata mengenai pagernya, bukan tubuhnya. Raitai menyuruh mengeroyok God Bless agar dia tak punya kesempatan. Raitai tak habis pikir jika calon istrinya ini nekat mengacaukan semua rencananya. Tapi Qingmi tak peduli, yang penting Raitai membiarkan God Bless pulang ke kampungnya hidup-hidup. Dan Raitai pun membalikan badannya seolah dia membiarkan God Bless pulang begitu saja. Padahal Raitai punya niat yang jahat. Selagi Qingmi terluka, Siulong yang jago kungfu malah kabur keluar dari lokasi penyanderaan. Kalau sudah begini, maka mereka berdua disekap di ruang pembeku yang sangat dingin. Bahkan Raitai menyuruh kacungnya untuk menyetel ke angka yang paling dingin. Di lain sisi, Siulong ternyata ingin menelpon Doni demi meminta bantuannya. Kembali ke God Bless, Qingmi terlihat sekarat karena kedinginan dan kekurangan darah. Lantas God Bless rela mengirim tenaganya hingga 70% pada Qingmi agar Qingmi bisa bertahan hidup. Singkat kisah, tibalah Doni dan Siulong ke tempat penyanderaan itu. Tanpa basa-basi, Doni dan Siulong bersiap untuk bertarung melawan mereka. Dan beginilah gaya bertarung Donien saat masih muda. Usai mengalahkan kacung, mereka menghampiri God Bless dan Qingmi demi membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, final Piala Dunia belum dimulai karena menunggu kedatangan God Bless. Padahal God Bless sedang menunggu Qingmi yang masih koma. God Bless enggan bertanding karena 70% tenaganya sudah dipindahkan pada si Qingmi. Tapi Doni meminta God Bless untuk bertanding agar Raitai gagal juara. Sebelum pergi, God Bless minta izin dulu pada si Qingmi.
Di lain tempat, wasit bersiap mendaulat Raitai sebagai juaranya jika 1 menit lagi God Bless masih belum datang juga. Saat tinggal beberapa detik lagi, tiba-tiba saja God Bless datang juga. Kali ini God Bless tampil tanpa topeng dengan rambutnya yang terlihat bling-bling. Dan permainan pun hendak dimulai juga. Demi menangkal kesaktian God Bless, maka Raitai telah menyiapkan kotak canggih yang tak bisa ditembus oleh gelombang gaibnya. Jadi Raitai akan masuk ke dalam dan bertanding dari sana. Kemudian mulai dibagilah kartu-kartu reminya. Kartu God Bless terbilang jelek karena cuma one pair saja. Sedangkan kartu yang tertutupnya adalah Raja. Itu artinya kartu God Bless cuma 2 pair saja. Sedangkan kartunya Raitai adalah 10 Jekika yang pasti jadi straight karena kartu tertutupnya adalah As Hati. Menurut peraturan di judi ini, God Bless akan dianggap menang jika punya 3 kartu as. Padahal kartu as God Bless hanya 2 saja. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Si Yulung datang ke sana. Si Yulung bilang bahwa Qingmi sudah siuman dan ingin memberikan pesan penting melalui itu. Di dalam video itu, Qingmi mengaku baik-baik saja dan juga mengaku mencintai God Bless. Mendengar itu, God Bless jadi girang dan mendapatkan kembali tenaganya. Lantas, God Bless ingin mengubah kartu rajanya menjadi kartu as agar bisa mengalahkan kartunya Raitai. Paman Tat sendiri panik karena baru ingat jika God Bless sama sekali tak punya kemampuan untuk mengubah kartu. Dan ternyata benar, bukannya berhenti di kartu as, kartu God Bless malah jadi angka 2 lebih jelek dari sebelumnya. Melihat kartu God Bless cuma jadi one pair, Raitai yang girang pun hendak menunjukkan kartu straightnya. Sial bagi Raitai karena kartunya malah jadi angka 2. Itu artinya kartu Raitai adalah high card, pegangan kartu terendah di judi poker. Karena tak tahu cara mengubah kartu dengan benar, maka tadi God Bless sempat mengubah kartunya Raitai juga. Kalau sudah begini, maka God Bless lah yang didapuk sebagai jawara judi Piala Dunia. Lalu God Bless diarak keluar dari ruangan ini. 出嚟啦！呢邊位啊？你咁好人嘅，熱到我仆街啊！裏邊，我係差人，我嚟拉你。Sementara itu, God Bless hendak masuk menuju kamar rumah sakitnya Qingmi. Baru saja masuk, God Bless disambut dengan Qingmi yang terlihat siap dinikahi oleh si God Bless. Dan film pun berakhir. 阿媽，我得咗啦！ Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film The Sign of Gamblers. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah!